Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 5 Juni 2023. Sebelum memulai perdebatan masuk pada kali ini, perkenalkan saya Devaul Hermana selaku moderator. Kita akan melakukan perkenalan diri masing-masing, mulai dari tim afirmasi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rakyat Muhammad. Saya sebagai kelompok satu dari kelompok redaksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki dari tim afirmasi sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, saya Najla Hanika Putri Persasti sebagai pembicara ketiga dari tim afirmasi. Baik, dan dari tim oposisi dipersilakan. Nama saya Parlemen Mundi dari kelompok oposisi sebagai pembicara satu. Nama saya Alisa Nursaira dari kelompok oposisi sebagai pembicara dua. Nama saya Asa Sandeni dari kelompok oposisi sebagai pembicara ketiga. Baik, untuk mosi pada perdebatan kali ini adalah semua WNA yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Untuk argumen pertama, kami mulai dari tim afirmasi. Pendapat saya, warga negara asing yang bekerja di Indonesia memang harus bisa berbicara Indonesia. Tidak usah antara pasti seharusnya WNA itu harus bisa mengerti dasar bahasa Indonesia. Pekerja imigran yang menguasai bahasa setempat akan lebih bekerja lebih baik dibandingkan yang tidak, karena tidak jika imigran yang bekerja bisa berbahasa setempat akan melancarkan komunikasi dan mengurangi miskomunikasi. Itu sudah diatur dalam pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja PKK atau tenaga kerja asing wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yang menurut saya tidak ada halangan lagi bagi WNA untuk tidak mau mempelajari bahasa Indonesia. Segala sesuatu harus dikomunikasikan dalam bentuk bahasa yang sama-sama bisa dipahami. Tanpa ada bahasa yang resmi, maka setiap individu pekerja tidak akan dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Fungsi bahasa di sini juga bisa diterapkan sebagai proteksi agar tidak terjadi benturan budaya akibat kendala bahasa. Sebuah kecelakaan pernah terjadi pada bulan Maret 2017. Sudah pecah bentrok fisik antara tenaga kerja asing atau TKA dan pekerja warga negara asli Indonesia di Kuala. Menurut laporan, insiden melakukan dalam institusi pertambangan Sulawesi Tenggara itu tidak bisa sukses ditangani oleh pihak kepolisian. Pasalnya pekerja asing yang dimaksud tidak mampu bahasa Indonesia sehingga sudah diperiksa. Baik, itu adalah pendapat dari tim afirmasi pertama. Kita akan lanjut dari pendapat tim oposisi pertama. Baik, terima kasih. Baik, itu adalah pendapat dari tim afirmasi. Sekarang kita akan berpindah kepada pendapat dari tim oposisi. Silakan. Baik, terima kasih. Kami tidak setuju karena beberapa dari mereka belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa mereka sehari-hari. Jadi, ada baiknya jika kita menerima terlebih dahulu dengan apa ada yang menjadi kemampuan mereka. Setelah itu kita bisa mempertimbangkan akan dipekerjakan seperti apa mereka ditempatkan. Berikut adalah poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada pasal 26 Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA tenaga kerja asing wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA dan ditegaskan oleh juru bicara Kepresidenan Johan Budi. Tidak ada kewajiban bagi TKA yang bekerja di Indonesia itu bisa atau mengerti tentang bahasa Indonesia. Yang wajib itu adalah fasilitasi pendidikannya dan pelatihannya. 2. Presiden Joko Widodo secara khusus meminta pada Menaker Hanif Dakiri soal pencabutan pasal wajib bisa berbahasa Indonesia untuk pekerja asing di peraturan menteri. Alasannya, kewajiban itu bisa menghambat investasi dalam kondisi krisis seperti persoalan investasi dan persoalan pembangunan itu menjadi penting untuk mendorong ekonomi bangsa. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, kita akan kembali lagi kepada pendapat atau argumen dari tim afirmasi. Silakan. Saya akan menerangkan argumen
WNA wajib berbahasa Indonesia karena ia datang ke Indonesia untuk bekerja menetap di Indonesia dengan waktu yang cukup lama dan bukan hanya sekedar liburan. Bekerja di Indonesia juga termasuk sebagian hidupnya. WNA tersebut akan bekerja di Indonesia dalam waktu yang lama. Dengan begitu persaingan kesempatan kerja tak lagi dengan tenaga kerja Indonesia, tetapi juga dengan tenaga kerja asing. Fungsi bahasa di sini juga bisa diterapkan sebagai proteksi agar tidak terjadi benturan budaya akibat kendala bahasa. Misalnya dari saya. Baik, begitulah pendapat dari tim advokasi. Kita akan kembali melanjutkan kepada pendapat dari tim oposisi. Oke, saya akan menambahkan pendapat yang telah dikeluarkan oleh pembicara pertama, yaitu Pramono menjelaskan bahwa sekarang kan sedang dalam era globalisasi, orang bisa berbicara bahasa apa saja, dan bangsa kita juga bisa yang berbicara bahasa mereka lainnya. Yang dapat diartikan bahwa kebebasan berbahasa sangat diperlukan. Selain untuk memperluas relasi, bisa juga untuk menambah dan memperluas ilmu. Kemudian yang keempat, kita memerlukan TKA yang berkompetensi untuk dapat mengalihkan keahliannya kepada SDM Indonesia sehingga dapat menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan bertaraf internasional dan bisa bersaing dengan masyarakat global. Yang kelima, berdasarkan pasal 36 ayat 1 Permenaker nomor 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja seorang TKA yang dipekerjakan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki, memiliki kompetensi atau memiliki pengalaman 5 tahun di bidang yang akan diduduki, memiliki NPWP di TKA yang bekerja lebih dari 6 tahun, memiliki polis asuransi dan kepesertaan jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan. Tidak ada poin yang mewajibkan bahwa TKA diwajibkan untuk bisa berbahasa Indonesia. Yang keenam, kemudian terkait kewajiban berbahasa Indonesia, sebetulnya dalam pasal 26 ayat 1 huruf D Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, TKA wajib berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Tetapi kebijakan tersebut sudah dihilangkan sejak dikeluarkannya Permenaker Nomor 16 Tahun 2015, sehingga dengan begitu TKA tidak lagi diwajibkan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Begitu saja dari saya. Baik, itu adalah pendapat dari tim oposisi. Kita akan berlanjut kepada pendapat dari tim afirmasi. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan argumen yang saya tulis. Kemampuan WNA untuk bisa berbahasa Indonesia ini strategis untuk melindungi SDM Indonesia dan bahasa Indonesia. Selain itu, hasil penelitian dari organisasi dunia internasional juga menyatakan bahwa pekerja imigran yang menguasai bahasa setempat akan lebih berkinerja dibandingkan yang tidak. Lagi pula, tidak semua warga Indonesia bisa berbahasa asing, namun semua warga Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Baik. Itu adalah pendapat dari tim afirmasi terakhir ya. Kita akan berlanjut kepada pendapat dari tim oposisi terakhir. Silakan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pendapat saya dengan argumen. Berdasarkan pengalaman dari bagian keluarga saya mengenai hal seperti ini, biasanya mereka akan beradaptasi terlebih dahulu, bahkan tanpa persiapan, karena lama-kelamaan kita akan terbawa oleh arus lingkungan dan bagaimana pandainya kita beradaptasi, bersosialisasi, juga menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitar yang akan membawa pengaruh dua arah terhadap kita. Yakni pengaruh dua arah itu maksudnya ada positif dan ada negatif. Cukup. Baik, terima kasih. Baik, setelah semua argumen telah selesai disampaikan dari dua tim, kita akan masuk dalam sesi sanggah menyanggah. Silakan bagi ada yang mau menyanggah salah satu. Izin menyanggah. Untuk izin menyanggah argumen dari kelompok afirmasi, saya ingin menyanggah bahwa katanya pekerja TKA yang bisa berbahasa Indonesia bisa bekerja lebih baik daripada TKA yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Menurut saya tidak seperti itu, dikarenakan bukan hanya TKA yang wajib berbahasa Indonesia, tetapi warga Indonesia pun harus bisa berbahasa asing.
Jadi tidak akan terjadi miskomunikasi karena meskipun TKA tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia, ada bangsa Indonesia atau warga Indonesia yang bisa mengerti dan menyampaikan apa yang harus dikerjakan oleh TKA itu. Jadi tidak akan terjadi miskomunikasi. Jadi menurut saya meskipun TKA itu tidak bisa berbahasa Indonesia itu tidak apa-apa karena yang terpenting kan kemampuan yang dia miliki. Saya ingin menjawab salah dari Dr. Yang dari tadi di sana itu kan TK itu tidak harus bisa berbahasa Indonesia, tapi warga kita yang harus bisa berbahasa sih. Tapi menurut saya warga negara asing tidak hanya dari negara-negara yang negara-negara itu banyak yang unik, banyak yang belum kita ketahui, banyak juga yang tersembunyi belum diketahui oleh warga negara sekitar. Jadi jika meskipun kita tahu bahwa negaranya, kita tidak belum tentu bisa bahasanya. Seperti yang saya jelaskan tadi juga, ada sebuah kecelakaan yang pernah terjadi pada bulan Maret 2017. Sudah pernah bentrok fisik antara TKA dengan warga negara Indonesia di Korneo, dan di sana dijelaskan bahwa TKA itu tidak bisa tidak bisa berbahasa Indonesia. Ada yang mau menyanggah? Boleh. Kemampuan PNA untuk bisa berbahasa Indonesia ini strategis dan melindungi SDM. Selain itu, hasil penelitian organisasi buruh internasional juga menyatakan bahwa pekerja migran yang menguasai bahasa setempat akan lebih berkinerja baik dibandingkan yang tidak. Itu juga ya, karena kinerja itu tergantung dari pribadi orang masing-masing, dan memang orang luar yang belajar bahasa Indonesia itu bisa bikin mereka jadi semakin cinta tanah air meski mereka bukan orang rakyat Indonesia. Namun tidak dengan cara yang salah, dengan begitu mengharuskan mereka untuk belajar bahasa Indonesia itu sendiri. Meski mungkin memang demi kepentingan banyak orang, tapi setidaknya berilah sebuah pelajaran tentang keharusan. Karena kita semua sedang berproses dengan hidup dan alur kehidupan masing-masing. Jalani hidupmu dengan cara terbaik. Cukup sih. Kalau saya mau menyanggah, boleh. Saya ingin menyanggah dari yang tadi karena tidak seperti yang tadi saya bilang, tidak semua warga Indonesia itu makin berbahasa asing. Bahkan banyak sekolah-sekolah yang memfasilitasi bahasa Inggris pas saat SMP, jadi tidak dari awal pas SD itu. Jadi sedangkan bahasa Indonesia itu sudah difasilitasi sejak SD karena ini bahasa wajib. Kemudian segala sesuatu itu harus dikomunikasikan dengan bahasa yang sama-sama bisa dipahami. Seperti yang tadi juga di Pasal 26 Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA itu wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA. Jadi tidak ada lagi alasan untuk PNA tidak bisa berbahasa Indonesia karena fasilitas untuk mempelajari bahasa Indonesia pun sudah disediakan. Jadi menyangkanya untuk fasilitas yang dimaksud itu tidak semua perusahaan punya fasilitas itu. Jadi menurut saya harusnya diberi kelonggaran karena setiap TKA juga punya kemampuannya masing-masing. Ketika dia melamar pekerjaan kepada suatu perusahaan di Indonesia, berarti dia yakin kalau dia bisa bekerja di situ, juga bisa bekerja di bidang itu. Jadi menurut saya kendala bahasa itu tidak terlalu bisa menjadi penghambat, soalnya lama-kelamaan juga ketika dia berada di lingkungan orang Indonesia yang
mayoritas yang berbahasa Indonesia gitu, dia juga bisa mencontoh gitu. Lama kelamaan dia bakal mengerti apa yang dimaksud oleh apa yang dikatakan oleh warga-warga Indonesia. Ada lagi yang ingin mengingat? Baik. Kalau begitu, untuk mosi perdebatan hari ini kita cukupkan saja. Sebelum kita cukupkan, saya akan menyampaikan kesimpulan pada mosi perdebatan hari ini. Untuk afirmasi, konflik ada yang terjadi karena kesalahpahaman dan ketidakpahaman WNA terhadap bahasa Indonesia. Dan pekerja TKA bisa lebih berkoordinasi dan bekerja dengan baik dengan warga lokal. Untuk oposisi, kebebasan berbahasa ini perlu karena banyak sekali manfaatnya. Dan tidak ada poin yang mewajibkan TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Kebijakan sudah dihapus dengan nomor 16. Dari pendapat dari saya sendiri, sebenarnya WNA bisa perlu berbahasa Indonesia itu sebenarnya bagus, tapi tidak perlu dipaksakan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, WNA yang bisa berbahasa Indonesia akan bisa lebih berkoordinasi dengan baik dengan warga lokal. Namun warga negara yang tidak berbahasa Indonesia juga masih tetap bisa bekerja dengan baik asal ada koordinasi dan kerjasama tim yang dilakukan. Baik, sekian dari mosi perdebatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.